Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nafas di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 bagian yang pertama, bahwa adanya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam merupakan bukti Maha Esanya Allah dan bukti kebesarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah kering atau matinya, dan dia sebarkan di bumi tersebut segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan atau meriwayatkan ketika Allah menurunkan firman Allah sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lalu orang-orang kafir Quraisy berkata, kaifa yas'un nasa ilahun wahid? Bagaimana mungkin manusia yang sebanyak ini hanya memiliki Tuhan yang satu saja? Fanazzalat inna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Faka'annahum talabu ayatan fabayyana lahum dalilat tauhid. Seakan-akan mereka menuntut sebuah tanda, lalu diterangkan kepada mereka tentang keesaan Allah. Wa anna hadzal 'alama wal bina'a al-ajiba la budda lahu min banin wa sani'in. Dan bahwa seluruh alam semesta ini dengan segala peraturannya yang menakjubkan, pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya. Wa jama'as samawati li annaha ajnasun mukhtalifatun kullu sama'in min jinsin ghairi jinsil akhra. Hanya dialah Allah yang mampu menyatukan seluruh langit yang berbeda-beda jenisnya. Wa haddadal arda li'annaha kullaha turabun. Dialah hanya Allah lah yang mampu menyatukan seluruh alam bumi yang asalnya tanah yang berbeda-beda jenisnya. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Imam Ali As-Sabuni menerangkan maknanya adalah inna fi ibda'is samawati wal ardi bima fihima min ajaibis sana'ati wa dalailil qudrah.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya berupa keajaiban penciptaannya dan bukti-bukti kekuasaannya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, fa'ayatus samawat irtifa'uha bighairi amadin min tahtiha wala ala iqamin fauqiha. Bahwa tanda-tanda yang ada di langit adalah bagaimana langit tersebut berada di tempat yang tinggi, tidak memiliki penyangga, dan di bawahnya pun di atasnya tidak terdapat bergantungan. Wa dalla dzalika 'alal qudrati wa kharqil 'adati. Hal ini membuktikan kekuasaan dan kemampuan yang luar biasa, yang ini di luar daripada kebiasaan. Kalau saja seorang nabi ditantang mengangkat sebuah gunung ke udara tanpa penyangga, maka itu disebut sebagai mukjizat. Lalu bagaimana dengan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang yang bertebaran di angkasa? Sungguh ini lebih menakjubkan. Wa ayatul ardi, adapun tanda-tanda yang ada di bumi adalah biharuha wa anharuha wa ma'adinuha wa syajaraha wa sahluha wa wa'ruha. Berupa laut-lautnya, sungai-sungainya, pepohonan-pepohonan, bebatuan, dan semua benda yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat selanjutnya adalah waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya antara malam dan siang. Ai ta'aqubuhuma binizamin muhkamin, yakni silih bergantinya siang dan malam dengan konstelasi yang teratur. Ya'til lailu fayaqibuhu an-nahar wa yansalihu an-naharu fayaqibuhu al-lail wa yatulu an-naharu wa yaqsiru al-lail wal 'aqas. Datang waktu malam, kemudian berganti siang, tergelincir siang, kemudian berganti dengan malam. Siang jadi panjang dan malam jadi pendek, dan demikian pula sebaliknya. Imam Ibnu Katsir menambahkan, pergantian siang dan malam itu satu pergi dan yang lain datang menggantikannya dengan tidak saling mendahului dan tidak sedikit pun mengalami keterlambatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisnya. Surat Yasin ayat yang ke-40. Terkadang yang satu panjang dan yang lainnya pendek. Terkadang yang satu mengambil bagian yang lain, lalu saling bergantian. Sebagaimana firman-Nya yang lain. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Artinya, menambahkan malam dan siang kepada malam. Sungguh hal demikian ini merupakan tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ini adalah bagian pertama dari makna tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Setelah kita dituntun untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada ayat ini kita dituntut untuk merenung akan Maha Esanya Allah, keajaiban yang bisa kita saksikan di hamparan bumi, luasnya samudra, dalamnya jurang, menjulangnya gunung, sungguh tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta itu tidak mungkin berbilang. Termasuk di dalam silih bergantinya siang dan malam, teratur tidak pernah bertabrakan, menunjukkan bahwa yang mengatur itu semua adalah Zat yang Maha Kuasa, yang tunggal dengan segala kekuasaannya. Kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda, keimanan yang kian mendalam dengan sejenak kita merenungkan firman Allah yang mulia ini. Demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.